Kesaksian keduanya juga memperjelas bahwa masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tuan Sai. Hanya saja metode defensif ini agak terlalu sulit dipercaya. Setelah berpikir sebentar, Jiase Kyukai merasa bukti seperti itu tidak cukup, jadi dia memandang Lao Sai. Anda boleh bersaksi bahwa pertahanan Anda mampu melakukan serangan balik? Sai Lao sedikit mengangguk. Kamu bisa mendemonstrasikannya lagi untuk Dewa Penjurian. Kali ini lelaki tua itu pasti akan memperhatikan untuk menghindari cedera yang tidak disengaja sebanyak mungkin. Jiase Kyukai memandangi para dewa. Apakah ada di antara kalian yang berani datang dan mengujinya? Saya ingin kalian menggunakan 3 tingkat kekuatan, uji persahabatan, pukulan penuh, dan serangan yang tidak melukai hidup kalian. Kalian dapat mempertimbangkan sendiri ketiga metode ini. Saya perlu untuk menjadi nyata menjawab. Setelah beberapa manipulasi oleh Jiase Kyukai dan upaya berulang kali, dia akhirnya menyimpulkan bahwa pertahanan Sai Tua memang istimewa di bawah keadaan yang cukup ketat. Hanya sampai dapat mengancam keselamatan Sai Lao akan ada pemicu serangan balik, dan pemicu ini tidak mengharuskan Sai Lao melakukan apapun, sehingga mudah diabaikan jika tidak ada persiapan. Dengan cara ini, semua jenis bukti yang mendukung Sai Lao muncul satu persatu, dan masalah ini benar-benar terpisah dari Sai Lao. Tidaklah cukup untuk mencapai kesimpulan seperti itu. Atas permintaan Jiase Kyukai, utusan yang hadir mengulangi gambaran situasi saat itu. Dikombinasikan dengan metode penilaian yang ditinggalkan oleh pengadilan adjudikasi selama bertahun-tahun, banyak bukti yang membuktikan bahwa ini adalah peristiwa yang disengaja. Di luar, fakta-fakta secara bertahap menjadi jelas, dan Gase Kyukai akhirnya akan memberikan keputusannya. Tetapi pada saat ini, seorang pria parubaya langsung masuk dan berteriak dengan keras. Saya tidak setuju. Ini pasti jebakan bagi kuil penguasa cahaya untuk merebut kekuatan kota terapung. Jika saya tidak memberi saya penjelasan yang masuk akal, saya tidak akan pernah menyerah hari ini. Semua orang melihat mereka, dan Qin Yichen juga bingung. Jiase Kyukai memandang orang ini. Pria itu berkata dengan keras. Aku putra penguasa kota, Hunter Kai. Begitu Lai Kai muncul, semua orang yang hadir mengerutkan kening, dan semburan penghinaan menyebar. Apa ini? Putusan pengadilan. Kapan giliran Anda untuk menunjuk jari? Jangan bilang itu kamu. Bahkan di Mahkamah Agung, sangat sedikit hal yang bertentangan dengan putusan pengadilan. Karena bukti ada, berdasarkan kesimpulan yang masuk akal yang diberikan oleh bukti, keputusan akan dinilai kembali kecuali ada lebih banyak bukti yang diajukan. Tetapi dalam kasus sekelompok utusan ilahi yang mencari bukti, sangat sulit untuk menghilangkannya. Terlebih lagi, masalah ini sangat sederhana, dan tidak ada kemungkinan lain. Jiase Kyukai memandang Hunter Kai. Setiap kata yang diucapkan di sini, Anda harus bertanggung jawab. Jika Anda memiliki ketidakpuasan, pergilah ke Mahkamah Agung. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya, merenungkan kata-kata Lai Kai sebelumnya dengan hati-hati, dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Orang ini tidak datang untuk mengincar Sai Lao, tapi untuk mengkhianati kota terapung. Sejauh ini, dia tidak memiliki pemikiran tentang kota terapung, tetapi begitu pemburu ini muncul, dia memberi kepastian pada Qin Yichen. Jelas, dia ingin mencapai pertukaran keuntungan dengan dirinya sendiri sambil mencari kepentingannya sendiri. Hanya dengan cara ini dia akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengucapkan kata-kata itu. Qin Yichen melambaikan tangannya. Hari ini adalah untuk memutuskan kecelakaan dan cedera orang percaya saya, dan sisanya akan dibahas nanti. Mendengar ini, Hunting Kai tiba-tiba kehilangan kesombongannya yang sombong. Dia tahu bahwa Qin Yichen mengerti apa yang dia maksud, tapi itu jelas tidak cukup. Sebagai mitra yang belum pernah bekerja sama sebelumnya, promotor kerjasama yang paling baik adalah pegangan. Pegangan yang bisa dipahami kedua belah pihak. Temple of the Lord of Light merencanakan kota terapung, dan dia menjual kota terapung itu untuk mendapatkan keuntungan. Ini adalah sinyal yang dia berikan. Selama Lord of Light membuka mulutnya, dia akan menawarkan kota terapung. Sebagai anak dari penguasa kota terapung, dia masih memiliki sedikit kemudahan. Lagi pula, pada hari kerja, saya mengikuti ayah saya dan orang-orang dari kekuatan klan besar, dan ada beberapa koneksi di dalamnya. Selama dia mau, katakan saja sesuatu kepada beberapa keluarga, semuanya akan jatuh ke Qin Yichen di satu sisi, dan pengumpulan kota terapung ini hanya masalah waktu. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah meskipun keputusannya sangat bagus dan saran yang sangat masuk akal, pada dasarnya, Qin Yichen tidak memiliki cara untuk mendapatkan kota terapung ini sekarang. Bayangkan saja, Mahkamah Agung sangat takut dengan Temple of Light Lord. Setelah ini terjadi, Mahkamah Agung Ilahi pasti akan mencoba segala cara untuk membuat Qin Yichen berangkat ke wilayah bintang pembantaian api terlebih dahulu. Bahkan Qin Yichen dapat memikirkan alasan, Qian Lao berangkat pada tanggal 20, tetapi dia menginginkan 30 hari. Mahkamah Agung pasti akan membuat artikel yang bagus tentang ini. Awalnya, ketika Qin Yichen memperluas kota reruntuhan, dia sudah menginjak garis merah spiritual pengadilan dewa tertinggi. Jika dia memperluas tempat manapun,
itu akan menjadi hasil yang tidak dapat diterima dari Mahkamah Agung. Kota terapung ini, Qin Yichen, tidak tahu untuk mengambilnya sekarang. Meminta Saitua untuk datang berkhotbah pada dasarnya adalah penjelasan kepada Mahkamah Agung. Dia tidak menginginkan lebih banyak kota terapung, meskipun dia bisa mendapatkannya dengan mudah. Sambil menghela nafas, Qin Yichen melihat lagi ke Hunting Kai. Kalau ada permintaan ganti rugi, bisa diajukan. Saya khawatir masalah ini akan berakhir seperti ini. Tanpa kehadiran keluarga pemilik kota, itu benar-benar tidak sempurna. Kamu bisa dengan berani mengatakan kompensasi seperti apa yang kamu butuhkan. Selama tidak berlebihan, aku bisa menerimanya. Adapun hal-hal lain, kita bisa membicarakannya nanti. Qin Yichen telah memperjelas kata-katanya, terutama di lingkungan seperti itu. Lai Kai juga tahu persis apa yang dimaksud Qin Yichen. Hanya saja, setelah melewatkan kesempatan saat ini, dia merasa tidak akan memiliki pegangan Qin Yichen di masa depan. Lagi pula, Qin Yichen berhati-hati dan telah bertarung dengan Mahkamah Agung untuk waktu yang lama. Lupakan dia. Setelah ragu sejenak, Lai Kai memilih untuk berpura-pura tuli dan bisu. Dia harus mendapatkan kesempatan ini. Aku tidak butuh kompensasi. Ayah tidak bisa mati sia-sia. Lie Kai juga setara dengan menjelaskan kata-kata kepada Qin Yichen, dan kedua belah pihak telah menyelesaikan ujian. Lie Kai penuh dengan pemikiran bahwa lamarannya dapat menggoda Qin Yichen dan membuatnya berubah pikiran. Hanya saja Qin Yichen tidak memberinya kesempatan ini, jadi dia menggelengkan kepalanya dan menatap Jia Qiukai di sampingnya. Terserah Anda untuk bertanya, saya sudah terlalu terlibat dalam masalah ini. Penolakan Qin Yichen membuat Lai Kai sangat tidak nyaman. Dia membuka mulutnya beberapa kali dan ingin menjelaskan kata-kata itu kepada Qin Yichen di sini, sehingga dia bisa membiarkan Qin Yichen menduduki kota terapung dengan benar. Tapi Qin Yichen tidak lagi ingin berbicara dengannya. Saat ini, Lai Kai mengertakkan gigi dan matanya sedikit kosong. Karena kamu tidak menginginkannya, maka aku akan beralih ke Mahkamah Agung Tuhan. Jangan pikirkan baik-baik.